yang utama dan yang pertama yang nantinya akan menjadi pondasi untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam lainnya, ya, tauhid, ya. Nah, contoh seperti apa, ya? Contoh ketika orang Islam, orang beriman, mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat sudah bertauhid, maka ibadahnya menjadi benar, ya kan? Contoh sholat lillahi ta'ala, karena Allah semata, ya kan? Puasa ya lillahi ta'ala, karena Allah semata. Tetapi ketika tauhidnya tidak dijelaskan, bisa puasa untuk lainnya, ya kan? Ajaran agama lain ada puasa juga loh, ya. Puasa untuk apa? Puasa untuk dapat jodoh, ya, puasa untuk dapat pangkat, itu banyak ya seperti itu. Nah, kalau orang muslim boleh enggak seperti itu? Boleh, cuma intinya bukan itunya, ya intinya berpuasa lillahi ta'ala karena Allah. Cuma dengan puasa ini kita memohon kepada Allah semoga ibadah puasa kita diterima, sehingga pangkat kita naik, sehingga nilai kita naik, sehingga ilmu kita manfaatkan gitu. Jadi boleh saja. Cuma intinya adalah tauhidnya dulu, lillahi ta'ala. Dan ini juga akan sangat berbeda ya. Ketika orang-orang yang sudah lillahi ta'ala, ibadahnya semata-mata karena Allah, pasti derajatnya lebih tinggi sama Allah, ya. Misalnya apa? Kok ada ya orang kok bisa jalan di atas laut, ya, tanpa kapal. Kalau contoh kapal sih, kalau sama kapal sih orang urusan kan, dia pakai kaki berat gitu ya. Ya karena apa? Tauhidnya sudah sangat kental, sudah lillahnya betul-betul lillahi ta'ala, sehingga Allah langsung yang memberikan kemampuan itu, ya. Tapi kayak kita sisok mikir gitu, nang laut yang wak blebak, kan itu tauhidnya berarti belum sempurna, masih menganggap bahwa yang bikin tidak tenggelam adalah kapal, ya kan? Maka takut. Nah, dan tidak sempurna tauhidnya, ya keblebek teman. Tapi kalau orang model-model yang seperti tadi sudah tidak seperti itu. Modelnya itu kayak wali, nabi, yakinnya cuma lillah, cuma kepada Allah. Bismillah, pasti Allah yang bisa menenggelamkan yang tidak. Maka dia jalan short, ya orang tenggelam temenan, gitu kan? Nah, kalau saya sampai dia orang yakin itu bebek, ayo melakukan laut orang mungkin punya keyakinan itu. Mesti keyakinannya pasti tenggelam kan gitu ya. Nah itu jadi sudah tahu ya bahwa mengapa kita harus bertauhid dulu dan mengajarkan tauhid dulu, karena tauhid sebagai acuan untuk ibadah lainnya dan akan sangat berpengaruh pada ibadah kita atau kualitas ibadah, ya. Nah, kemudian kalau yang terkait tauhid, hadisnya apa? Yaitu hadis tentang iman, ya. Ada suatu waktu ya, malaikat Jibril tanya kepada ini ya, yang hadis di sini ini ya. Jadi ada satu hadis tapi berlaku untuk 3 hal sekaligus, yaitu menerangkan iman, menerangkan Islam, dan menerangkan ihsan. Karena pada waktu itu sahabat Umar, Rasulullah, dan sahabat-sahabat lainnya, ini riwayat hadisnya seperti itu ya, di dalam hadis ini itu sedang berkumpul di suatu majelis. Nah, duduk-duduk bersama, ya kalau duduk-duduknya Rasulullah bukan ngobrol ngawur ya, pasti ngobrol tentang agama, ya kan. Nah, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki. Jadi bentuknya seorang laki-laki ya, berpakaian putih, bersih, keren. Tiba-tiba laki-laki itu bersandar di pangkuan Rasulullah, dalam arti ini tangannya diletakkan di pangkuan Rasulullah atau di pahannya Rasulullah begini. Terus kemudian bertanya, ya. Pertanyaannya apa? Apa yang dimaksudkan dengan iman, ya kan? Di sini kemudian menjawab, ya. Menjawabnya apa? Ketika kamu beriman atau percaya bahwa Allah adalah Tuhan, kan gitu ya. Nah, itu jadi di situ kemudian menjadi hadis tentang iman.
Jadi iman itu apa ya? Iman itu yakin bahwa Allah Tuhan kita, kan gitu ya. Nah kemudian dilanjutkan lagi, bertanya lagi. Nah, jadi sudah bertanya, Rasulullah menjawab, terus dia bilang sodakta ya, atau sodako Rasulullah. Ada hadisnya di sini, nanti dibaca sendiri ya. Nah kemudian ditanya lagi ya, jadi sampai rukun iman itu semuanya ya. Antuk mina billah, kan sebetulnya gitu ya, jika engkau percaya kepada Allah ya. Terus kemudian dikatakan lagi di situ beriman kepada malaikat ya, sampai akhirnya adalah yang terakhir beriman kepada qada dan qadar. Jadi beriman kepada takdir baik buruk dan baik adalah dari Allah. Cuma di sini diterangkan dalam Al-Qur'an juga. Takdir yang dimaksudkan baik buruk itu minallah adalah takdir yang sudah jelas, yang sudah pasti. Contoh ya, terlahir cantik, alhamdulillah itu takdir kita cantik kan gitu ya. Tapi ada juga orang yang terlahir cacat, ya kan? Nah maka di situ baik dan buruk adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika takdir yang di situ terkait ketentuan yang bisa dirubah, yang baik dari Allah, yang buruk dari kita. Ya contoh ya. Loh kenapa kamu mencuri? Sudah takdir saya jadi pencuri. Bukan. Kalau masalah pencuri dan tidak, zina dan tidak, mabuk dan tidak, bukan karena takdir Allah itu, tapi karena perilaku diri sendiri. Sebenarnya dari Allah semua manusia itu diberikan sama. Silahkan kamu mau berbuat apa di dunia, ya kan? Nah, satu begitu. Kedua, diberikan sama-sama juga. Silahkan kamu mau memilih surga apa neraka. Jadi sudah diberikan seperti itu. Nah, tapi kan ada ya orang yang memilih jalan kebaikan, ya kan, menjadi orang soleh, menjadi orang bertakwa. Dan saya pengalaman pribadi saya begitu. Artinya apa? Saya itu sebenarnya dulu itu takut banget ya, takut tidak beriman, ya takut naudzubillah ya neraka. Mengapa? Karena hati saya gitu, malak-malik orang genang. Kadang-kadang mikir, itu Nabi Muhammad betul Nabi bukan ya? Terus Al-Quran betul dari Allah apa karangan Muhammad sendiri? Sampai gitu saya. Dan itu terjadi sampai saya itu di pesantren masih seperti itu ya. Jadi berarti kan lulus aliyah terus nyantri kan di pesantren, masih bergolak seperti itu. Akhirnya saya waktu itu tidur ya, masih di pesantren, masih mondok, masih kuliah kayak sampean itu, mimpinya begini, angger kowe ora percaya, artinya itu dalam mimpi itu menerangkan kalau saya tidak percaya bahwa Muhammad adalah Rasulullah ya, utusan Allah, dan tidak percaya Al-Quran itu dari Allah. Lihat, itu ada Fir'aun masih ada sampai sekarang, muminya Fir'aun. Itu cuma mimpi kayak gitu. Singkat saya kaget gini, terus saya mimpinya di situ yang ngomong kayak gitu teman saya yang namanya Ahmad. Jadi saya dulu punya kakak tingkat, tapi kakak tingkat artinya dia sekolah di STM, saya di SMP gitu lah ya. Kan namanya kakak tingkat, tapi tetangga di sini di Cilacap ya. Tapi saya sudah di pesantren, mimpinya ketemu itu. Padahal Ahmad itu tetangga, cuma tetangga di sini, dan saya juga tidak terlalu akrab. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Begitu saya bangun terus saya mikir, saya tafsiri, Ahmad kan namanya Rasulullah ya. Nah ini mungkin cuma simbol saja ya, simbol bahwa yang ngomong itu sebagaimana ya gambaran Islam gitu lah ya, atau gambaran Nabi Muhammad gitu. Terus kemudian saya jadi berpikir, oh benar juga ya, ketika kalau dianggap Rasul tidak benar kan, zamannya Nabi Musa aja masih ada loh. Nabi Musa kan sebelum Nabi Muhammad, itu Fir'aun masih ada muminya. Berarti kan Nabi Musa ada, lah apa maning Nabi Muhammad yang sudah kesini ya kan, berarti itu jelas Rasul dan ada benar. Nah kan, nah kalau Quran ya sudah jelas, berarti kalau Nabi Muhammad itu betul sebagai utusan, berarti Al-Quran juga bukan karangan Nabi Muhammad ya kan. Nah akhirnya saya
kemudian jadi yakin oh iya bener ya gitu kan. Nah itu pun kadang-kadang masih itu masih menggoda juga ya, itu saya hatinya itu buruknya seperti itu. Nah kemudian godaan itu lebih kuat lagi, mantap ketika saya 2009, berarti baru kemarin ya 2009 sudah jadi dosen. Yaitu apa, saya masih suka ragu-ragu macam-macam, itulah godaan setan ya namanya. Makanya kita supaya terhindar dari godaan setan itu harus membaca surat Al-Ikhlas ya, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas. Jangan lupa itu untuk aurat kita ya, supaya tidak hatinya digoda setan yang terkait dengan tauhid itu tadi ya, yang terkait dengan iman dan Islam. Lahirnya apa? Tahun 2009 saya itu ikut pelatihan sholat khusyuk ya di Semarang sama Ustadz Abu Sangkan. Masya Allah nikmat banget, itu mahabbah ilahiyahnya kayak cerita-cerita di wali-wali itu ya, Robi Adam ya, betul-betul nikmat, betul-betul enjoy, betul-betul menganggap Allah itu sebagai kekasih dan sebagainya. Itu berlaku 3 tahun dari 2006 sampai 2009. Tapi masih suka apa ya, tidak jelek gitu ya, mantap, tapi cuma mahabbah ilallah, tapi masih apa ya istilahnya, masih ada hal-hal tipis-tipis yang kadang-kadang bisa merusak ya secara syar'i. Misalnya apa, di situ mahabbah ilallah tapi merasa bahwa wah Allah itu kan kekasih kita, maka kemudian kita boleh ini kayak gitu. Nah itu kan godaan halus ya. Nah ini yang kemudian kalau sama orang awam itu dipahami itu benar, maka kemudian ada orang yang mengatakan kalau wali nggak apa-apa minum homer karena itu sudah dekat dengan Allah. Nah itu salah ya, tidak bisa. Jadi ciri-cirinya itu dari setan dan itu tidak benar. Segala sesuatu, ini untuk rumus kita ya, tolong dipahami, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis pasti itu tidak benar dan pasti itu dari setan. Paham ya? Jadi jangan kita pede nanti ya, misalnya ya suatu saat sampean pernah godaan wah tahajud ganti yang puasanya Senin Kamis dan sebagainya, terus pokoknya ibadahnya tinggi banget, kok tiba-tiba sampean melakukan kemaksiatan tapi ada yakin di situ, wah nggak apa-apa ini diridhoi sama Allah, itu berarti setan yang ngomong kayak gitu. Paham ya? Karena tidak ada rumusnya Al-Quran membolehkan minum khamr ya kan, dan tidak ada hadisnya tentang boleh minum khamr. Paham ya? Itu untuk kita, untuk benteng kita. Ketika segala sesuatu baik perkataan, perbuatan, pikiran, perasaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis pasti itu setan, pasti itu sesat ya. Jangan kemudian nggak apa-apa ya kan, orang yang tersekan banyak gitu ya, nggak nikah, nggak ada saksi, nggak ada wali, tiba-tiba kumpul bareng kumpul jereng ngakune itu bener ya, tidak benar. Wong nang hadis kon nikah kon ada saksi, ada wali, ada mahar ya mbok. Nah jangan dipahami sendiri dari zamannya Nabi Adam ya, nggak ada saksi waktu menikahkan yo jere sopo ya kan, Nabi Adam kan di surga saksinya malaikat kan gitu ya. Terus kemudian anak-anaknya saksinya ya Nabi Adam sendiri sama ibunya Hawa kan gitu ya. Jadi ya jangan ngawur lah, itu berarti setan gitu ya. Itu seperti itu. Nah ketika tahun 2009 itulah kemudian saya sama ayahnya suami saya kalau bilang nggak moro sepuh ya ayah juga, karena bagi saya moro sepuh juga ayah ya, juga ibu ya. Karena apa, dalam Islam itu menurut sudah menjadi ayah dan ibu kita. Karena apa, ketika kita sudah berpisah dengan suami ya, misalnya suaminya meninggal ya, yang belum meninggal pada panjang umur cerita lah misalnya orang ya gitu kan, masih hubungan dengan orang tua suaminya masih ayah. Nah itu makanya tetap ayah sampai kapanpun. Jadi ada hubungan suami istri bisa putus, tapi hubungan tentang ke moro sepuh dan ke anak-anaknya, ke saudara masih saudara kan gitu ya. Nah itu. Nah kemudian di sini ayahnya suami saya nyuruh saya kon baiat thariqah. Tahu kan thariqah? Nah saya kemudian baiat thariqah qadiriyah Naqsabandiyah. Nah itu ada kejadian aneh lagi. Ketika saya pelatihan sholat khusyuk mahabbah
ilahiyah ya. Jadi saya nggak ngapa-ngapain nih, ngomongnya di sini langsung masih ada Allah, nikmat banget ya. Pokoknya ngapa-ngapain Allah tetap melekat di hati dan tetap cinta berat terhadap Allah. Itu waktu habis pelatihan sholat khusyuk dari Semarang dengan Ustadz Abu Sangkan sampai 2009, dari 2006 berarti 3 tahun. Nah ini tiba-tiba saya disuruh baiat thariqah, jan ini hilang plong hilang. Makanya bisa saya ngerti tahunnya. Karena apa? 3 tahun saya mahabbah ilahiyah yang sangat luar biasa. Pokoknya saya nikmati, saya paham betul, berarti saya ngerti. Makanya wali-wali ketika mahabbah kepada Allah itu rasanya seperti itu, saya ngerti ya, karena saya ngalami. Nah 2009 ketika sudah di baiat thariqah, pleng hilang. Bahkan di sini di dada saya sudah tidak bisa khusyuk lagi. Padahal awalnya tidak sholat pun silah ilallah bil mahabbah bisawab, dengan kenikmatan yang luar biasa, kerinduan yang luar biasa, meskipun tidak dalam keadaan sholat. Jadi saya bisa tidak tidur berhari-hari juga tidak ngantuk. Karena apa? Sudah di sini Allah, nikmatnya luar biasa. Makanya kemudian ketika di Lamyah Talim Rasulullah itu bilang bahwa di sana dikatakan qad ainu naasat ya kan, bahwa Rasulullah itu matanya itu ngantuk tetapi lam yanam qalbuhu, hatinya tidak tidur. Itu sudah saya rasakan. Jadi misalnya saya ngantuk ini ya, merem, hatinya tetap dikir Allah enggak ini, tapi enggak ngantuk, maksudnya matanya tetap fresh. Bahkan waktu itu orang-orang pada bilang ke saya, kok jadi bersih banget sih wajahnya, iya jadi cantik banget dan lain-lain. Itu efek itu kali ya pada waktu itu. Nah tapi ketika 2009 itu saya disuruh baiat thariqah, jangankan mahabbah ilahiyah, bahkan untuk menyebut nama Allah saja tidak bisa. Seolah-olah di dada saya itu ada batu yang sangat besar ya, dan sangat tebal, yang di situ menjadi dinding antara saya dengan Allah. Jadi saya sampai sholat sampai Allah terbaik, menyebut Allah tidak nyantol sedikit pun, gitu ya. Kan bahaya ya. Padahal thariqah itu. Nah, tapi di situ ada satu yang positif. Positifnya apa? Sejak itulah saya yakin sampai sekarang tidak ada keraguan sedikit pun yang itu, yang bolak-balik. Satu itu. Kedua, saya sudah tidak bisa itu lagi yang tipis-tipis itu, godaan tipis-tipis misalnya apa? Nggak apa-apa lah, ini kan Allah meridhoi kita, jadi kita nggak ada lagi. Jadi ada positifnya itu di situ ya. Tapi negatifnya saya sama sekali tidak bisa silah ilallah. Akhirnya saya tersiksa itu berbulan-bulan. Saya terus ngomong lagi sama morosku saya bilang gini, Pak, kalau kan malah jadi saat ini betul sangat khusyuk, terus kemudian kayak dadane penuh ada batu nih, orang bisa hubungan dengan Allah. Pripun kula nek ora usah ngamalna torek-wek. Itu kan diamalkannya 1000 kali ya, la ilaha illallah sama Allah ya setiap baca sholat. Saya malah tidak khusyuk, tidak bisa nyantol, sholat pun tidak bisa nyantol, jangankan zikirnya. Akhirnya saya bilang gini, kula tak mboten usah nglakoni nggih, mboten napa-napa mbok. Akhirnya marosku saya bilang gini, iya gue kan gue tingkatan wong awam sing urung paham tentang zikir, sing urung paham tentang silah ilallah ya. Tapi angger kowe wis tingkate wong alim, wis paham, ora usah nglakoni sing jagung itu ora apa-apa. Sing penting cukup Allah selalu di hati. Nah, akhirnya saya orang amal sampai sekarang. Lah itu kembali lagi. Saya bisa khusyuk lagi, kepenak lagi. Cuma mahabbah ilahiyahnya seperti yang pertama itu udah hilang. Nah, setelah saya pahami ternyata ketika saya pelatihan sholat khusyuk di Semarang itu pada Ustadz Abu Sangkan, itu sebenarnya saya di baiat thariqah, cuma thariqahnya thariqah mahabbah, semacam thariqahnya Robiah Hadawiyah. Tapi ketika di sini thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu adalah thariqah tauhidiyah ya, bukan mahabbah. Artinya tingkat thariqahnya orang awam ya, tingkat bawah. Jadi berarti terus saya ketemu lagi nih sama Ustadz Abu Sangkan ya. Di tahun berikutnya saya ketemu, saya konsultasi, Ustadz, saya kok setelah baiat thariqah kok begini ya, nggak bisa khusyuk dan ini. Ustadz Abu Sangkan bilang ke saya, loh, Anda itu salah. Anda itu sudah sampai level tinggi, thariqah terpuncak tertinggi, sudah di mahabbah. Tapi Anda kembali ke bawah, ke thariqah orang awam, tingkat paling bawah. Makanya Anda seperti itu.
Nah itu ya, ternyata itu seperti itu. Jadi saya punya jawabannya. Jadi saya kalau sampai sekarang wirid-wirid khusus seperti yang gitu reko kotiran nafsu dia orang tak lakon ya, artinya saya sudah punya wirid secara permanen di hati, ya tetap Allah Allah gitu ya. Artinya Allah itu bukan Allah Allah sebagai lafaz ya, tapi Allah sudah melekat di hati. Nah itu kejadian itu ya. Kejadian lain lagi nih, ketika pulang umroh ya, ketika umroh ini terjadi sekarang saya sekarang itu sudah bukan wirid bunyi Allah Allah di sini, paham? Saya sekarang itu sudah otomatis di sini. Pokoknya sholat ya bukan seperti mahabbah sing Allah Allah nikmat banget itu, khusyuk banget itu, tapi wis otomatis be Allah nang kene itu. Jadi ketika Allah Akbar ya gini, wis kayak di ya wis nang kene gitu ya sudah. Sampai tapi ngalami ya ora paham ya. Nah akhirnya kemudian saya pahami sekarang yang saya dapatkan dari setelah umroh kan di sana beribadah pada Allah ya, berarti itu sudah makom bako, makom kekal. Artinya saya sudah kekal Allah apa ya menjadi yaitu apa keyakinan saya ya, tauhid saya, yaitu namanya makom bako. Istilahnya wis tekan makom bako karena toriko itu ada makom fana ya, fana yang merasa dirinya tidak ada, hanya ada Allah ya. Terus ada makom apa namanya ma'rifatullah ya, yang tahu Allah. Terus ada makom mahabbah. Jadi kalau yang pelatihan sholat khusus saya makom mahabbah ya kan. Lah ketika bayat toriko saya baru makom sakinah ya kan. Nah kalau makom yakin, nah sekarang sudah makom bako. Jadi wis tetap Allah di situ. Tapi ternyata ada satu ini buat rumus sampean juga, kenapa saya sampaikan di kuliah ini. Ini menjadi rumus bahwa ternyata semua itu tetap saja ada hukum yang di situ sesuai dengan hadis Rasulullah. Apapun makom kita, ketika kita menentang ulama hilang semua ya. Maka dikatakan di sana orang yang lari dari ulama ya kan, ya firuna minal ulama. Jadi saya di zamanun ya akan datang pada suatu zaman ala umati kepada umatku apa ya firuna minal ulama, banyak orang yang lari dari ulama. Lari itu tidak mau mendengar nasihat ulama. Yang lebih parah lagi menghujat ulama, benci ulama. Terus ya bencinya padahal benci tingkah lakunya ya kan, tetapi karena posisinya ulama Allah nggak ridho, maka ini dicabut ya semua kenikmatan yang terkait dengan makrifat, terkait dengan mahabbah, terkait dengan makom bako. Mengapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Saya analisa karena gitu, suami saya kan ulama ya, kiai. Itu kalau saya lagi marah sama suami, jengkel ya, bukan marah-marah, bukan jengkel karena ada sesuatu yang tidak saya sukai ya kan, kok saya sampai pokoknya jengkelnya sampai ya Allah ya itu koyong ini gitu misalnya ya, ini sebagai contoh ya, langsung saat itu juga saya ora khusyuk ya, sholat tidak khusyuk, Allah hilang dari hatiku. Nah itu berarti betul bahwa orang yang meninggalkan ulama akan diazab 3 hal. 1, yakhruju minad dunya bi ghairi iman, akan dicabut imannya, jadi su'ul khotimah, naudzubillah min. Nah tapi kalau saya belum sampai benci banget, belum memusuhi dan sebagainya, cuma kecewa kayak gitu, maka kemudian dicabut khusyuknya. Saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, senajan bojone dhewe ternyata Allah nggak ridho kan gitu ya, karena beliau tingkatnya ulama gitu ya, atau temannya sendiri kiai ya, atau temannya sendiri kiai juga seperti itu ya. Jadi makanya kita jangan sampai benci pada ulama, karena ulama ternyata adalah waliullah, kekasih Allah ya kan. Nah itu terus yang kedua, di situ akan dihilangkan berkah rezekinya ya. Nah terus apalagi ya, jadi ada 3 hal yang menjadi siksaan orang yang menjauhi ulama. Oh ya, yang ketiga adalah diberikan pemimpin yang dulu ya.
Ya, contoh ya, misalnya Indonesia kok masyarakatnya diomongin nang ulama tidak mau misalnya ya, terus tidak gubris, bahkan misalnya masyarakatnya ulama dibully-bully, disepelekan, dianggap remeh posisinya. Nah itu akhirnya kan tidak gubris pada nasihatnya ulama kan, dipilih misalnya ada pilpres, ini milih ini yang beriman ya kan, bertakwa, nggak mau, malah milihnya yang bully itu ya. Tapi saya tidak sedang ngomong dengan Indonesia, kondisi Indonesia. Kalau kondisi Indonesia semuanya sih beriman kan, semuanya muslim kan calonnya. Maksudnya saya lagi ngomong yang terkait dengan hadis misalnya, logis ya. Orang yang lari dari ulama itu akan digantikan pemimpin yang duli ya kan. Nomor 3-nya tadi, nomor 2 rezekinya tidak berkah. Ya otomatis ya. Oh di nasihatnya ulama kepengin rezekinya berkah, golet sing halal kan gitu ya. Karena enggak manut ulama kan zaman sing golet sing haram beangel kon golet sing halal kan gitu ya, banyak gitu. Nah ini kan orang berkah ya kan. Oh mencari rezeki adol ular misalnya, adol anjing, itu enggak berkah. Kenapa? Karena di dalam Islam diharamkan menjual barang haram, menjual barang najis. Paham ya? Jadi hati-hati, kita harus milih profesi yang benar juga, yang boleh dalam Islam. Jadi menjual kotoran ya, kotoran sapi ya, pedagang kotoran sapi itu tidak dibolehkan dalam Islam karena itu adalah barang najis. Jadi nek arep usaha kuwi sing halal-halal bae. Lah terus yang ora kepengin anu kotoran sapi ini wae kena bae lah, ora usah didol ya. Waktu Allah memberikan rezeki dari yang lainnya. Itu misalnya. Dah ya, itu yang terkait dengan tauhid. Jadi intinya hadis ini harus disampaikan kepada masyarakat paling pertama, yaitu apa? Allah itu esa, harus beriman adanya Allah ya, harus beriman bahwa semua ketentuan ada di tangan Allah, harus menyembah hanya kepada Allah. Ini inti tauhid, kepada Allah. Terus iman yang selanjutnya iman kepada malaikat. Kita harus memahamkan kepada audien, kepada objek dakwah bahwa ada makhluk Allah yang bernama malaikat, bahwa malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Itu ya kan, itu tauhid yang kedua, rukun iman yang kedua. Jadi intinya rukun iman. Yang ketiga adalah kepada kitab. Kita juga harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa Al-Qur'an adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah suci, maka kita harus menghormatinya. Saat ketika membaca kita berwudu, walaupun yang dimaksudkan Al-Qur'an kalamullah bukan Al-Qur'an yang berbentuk buku yang kita baca, paham? Tapi Al-Qur'an kalamullah adalah isinya, yaitu yang berupa bacaannya. Misalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksudkan dengan Al-Qur'an kalamullah, Al-Qur'an firman Allah. Tetapi kalau yang kita baca di dalam buku, dalam kitab, itu namanya mushaf atau kitab suci. Tapi siapa lagi yang mau mensucikan kitab kita kalau bukan kita sendiri ya? Jadi kita hormati, itu kan kalamnya Allah ya. Kalam Allah itu mulia ya kan. Nah sudah dibukukan buku itu menjadi mulia, paham ya? Maka kita muliakan dengan cara apa? Membacanya dengan berwudu, bersuci, menaruhnya yang paling atas. Jangan sampai Al-Qur'an ditindih es krim atau ditindih gamis, ditindih kerudung. Wah, jangan. Al-Qur'an harus paling tinggi ya, paling di atas. Kalau di bawahnya ada benda-benda ya di bawahnya itu ya. Terus kalau membawanya juga dalam keadaan suci. Kalau ditaruh di tas juga pastikan itu tasnya suci dan lain-lain. Itu cara menghormati kitab suci. Dan kita sampaikan kitab suci adalah isinya perintah Allah, ada ancaman dan lain-lain. Itu disampaikan ya. Terus juga disampaikan juga di samping Al-Qur'an ada kitab suci lain, ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, terus ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ya kan? Terus ada mushaf Ibrahim juga ada. Nah, jadi di sini kita sampaikan ya, itu namanya iman kepada kita. Nah, dan kita juga beriman lagi, kita sampaikan bahwa kitab Injil juga benar, paham ya? Kitab Taurat juga benar, Zabur juga benar. Hanya saja
di sini sudah dirubah. Makanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi terakhir karena kitab ini sudah dirubah oleh pengikutnya dari dulu. Maka kemudian ada kitab yang paling akhir namanya Al-Quran, dan kitab ini tidak bisa dirubah. Mengapa? Karena Allah sendiri yang berjanji di dalam Al-Quran melalui kalamnya Allah, yaitu firman-Nya Allah, bahwa Allah yang akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Dan itu sudah dibuktikan. Buktinya apa? Sampai detik ini penghafal Al-Quran ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Quran tidak berubah satu huruf pun, ya, tidak berubah satu bunyi pun. Karena apa? Penghafal Al-Quran ini akan tahu kalau Qurannya itu dirubah, ya kan? Maka, bukan begitu ayatnya. Ayatnya yang ini, itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Al-Quran. Sudah dibuktikan dengan adanya hafid-hafid Al-Quran. Nah sekarang malah lebih hebat lagi, ya, anak masih kecil-kecil sudah hafal Al-Quran. Dan yang hebat lagi, yang saya bikin heran, Masya Allah, hebat banget, subhanallah, anak kecil bisa hafal ayatnya, ya, bisa hafal suratnya, bisa hafal halamannya, bisa ngerti maknanya, menafsirkan. Banyak kan anak-anak sekarang, Masya Allah, subhanallah, ya. Ya memang kemampuan itu dari Allah, tapi kan saya jadi merasa, Masya Allah, kagum betul gitu, ya, bisa-bisanya punya otak begitu gitu, ya. Ya bisa, Allah yang beri, ya, tapi kan kita kagum juga lah, ya, Masya Allah, itu, ya. Terus kemudian yang keempat, harus beriman juga kepada itu Rasul-Rasul Allah, bahwa Allah itu memberikan utusan, mengutus utusan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Yang masyhur, yang terkenal, yang kita harus tahu, ada 25 Nabi dan Rasul. Padahal lebih, tapi yang cukuplah kita tahu yang 25 itu aja, kan itu, ya. Bahkan yang kisahnya tahu persis kan tidak ada 25, paling beberapa nabi kan. Kisah tahu Nabi Adam, ya, Nabi Adam itu kisahnya waktu di surga, kan gitu, ya. Terus anaknya Qabil Habil gimana, Nabi Nuh gimana, kan gitu, ya. Nah itu namanya iman kepada kitab dan iman bahwa kepada Rasul, pada utusan Allah. Jadi Islam saja yang seperti itu, ya. Kalau agama lain imannya hanya kepada Rasulnya sendiri, ya. Agama Yahudi hanya mengakui Musa sebagai nabi, ya. Terus agama Nasrani hanya mengakui Isa sebagai nabi. Bahkan yang kesini yang sudah menyimpang, Isa-nya malah disembah, tidak menjadi nabi, malah dijadikan Tuhan, ya. Tuhan yang berwujud sebagai manusia, mendampingi manusia. Alhamdulillah, ya kan? Nah itu, tapi kalau Islam tidak seperti itu. Islam itu mengakui semua nabi dan hormat terhadap semua nabi dan mengikuti ajaran semua nabi, ya, karena semua nabi hakikatnya tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Bahkan sampai sekarang sebagai buktinya adalah haji, ya kan? Haji itu sebenarnya kan agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam, ya Islam, tapi itu adalah perilaku Nabi Ibrahim alaihi salam. Lah, sama Islam menjadi rukun Islam yang kelima. Jadi kalau yang nggak melaksanakan haji, orang kaya tidak dianggap Islam, paham, ya? Nah ini bukti bahwa Islam itu mengakui semua Rasul utusan Allah, tapi agama lain tidak mau, ya. Muhammad itu dianggap orang gila, namun ya. Muhammad Rasulullah itu dianggap sebagai orang sesat dan sebagainya, yatim piatu yang melarat, yang stres dan sebagainya, gitu, ya. Orang agama lain. Tapi kalau Islam enggak, menghormati Nabi Musa, menghormati Nabi Isa, semua nabi dihormati, diakui dan diikuti ajarannya, ya kan? Nah, cuma kalau Rasulnya ya Muhammad, bukan Rasul yang selain Muhammad yang diikuti, karena ajarannya Nabi Muhammad SAW sudah disempurnakan, paham, ya? Contoh, zamannya Nabi Musa alaihissalam
ajarannya kalau terkena najis itu yang terkena dibuang, ya. Misalnya ini baju, ya. Baju kok dijilat anjing sebelah sini, langsung digunting, ya kan? Itu ajaran Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini tidak diikuti oleh kita sekarang. Kenapa? Karena di Islam yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW sudah disempurnakan ajarannya, tidak lagi digunting, ya karena bahaya, ya kan? Kalau semuanya harus dibuang, misalnya ini dijilat anjing, ya, cuma dijilat cok harus dipotong dibuang. Zamannya Nabi Musa gitu, makanya hati-hati betul, jangan sampai terkena najis, karena kalau terkena najis bisa dikores itu, ya. Ini misalnya di sini terkena najis, ya udah dioperasi segini set buang, nah, kan itu kan ajaran yang bahaya, ya, dan sangat rugi. Tapi ketika sudah Nabi Muhammad sudah disempurnakan, ya Allah yang menyuruh tidak dibuang seperti itu, tapi cukup disucikan, ya. Tergantung derajat kenajisannya. Kalau mukhafafah ringan, ya cukup disiram dengan air sudah suci, ya kan? Nah, kalau yang di situ mutawasitoh, yang najis sedang, disiram, setelah disiram sama digosok-gosok terus disiram lagi, ya kan? Nah terus kemudian kalau mughalladhah beda lagi, karena itu najis berat, maka kemudian di sini harus yang pertama dengan debu dulu untuk menghilangkan bekas najisnya. Misalnya air liur anjing, kan di situ ada bekasnya, ya. Nah maka kemudian sama pasir dulu, debu seret, pasir buang sampai bersih, baru kemudian disucikan dengan air, digosok-gosok sampai 6 kali. Berarti 7 sama yang pertama itu tadi. Paham, ya? Itu ajaran Nabi Muhammad tentang najis. Jadi bukan tidak mengikuti Nabi Musa, tetapi di ajaran Nabi Muhammad sudah disempurnakan. Itu iman kepada Rasul yang keempat, ya kan? Yang kelima, iman kepada yang kelima hari kiamat, ya kan? Nah, orang mukmin, orang muslim yang tidak beriman kepada hari kiamat gugur Islam. Muslimnya imannya gugur. Kenapa? Karena ini sangat penting. Orang yang tidak beriman kepada hari kiamat pasti dia kelakuannya ngabur, ya kan? Ulah kiamat ngapain? Enggak ada kiamat lah. Mati ya sudah, kan gitu. Nah, tapi kalau sudah beriman kepada hari kiamat, oh iya besok ada kiamat, ya kita harus hati-hati. Kiamat itu mengerikan gitu, ya. Nah, akhirnya yang keenam adalah ajaran iman kepada qada qadar, takdir Allah baik buruk minallah, ya. Tapi sudah saya jelaskan tadi, baik buruk minallah yang sudah pasti adalah baik buruk yang terkait dengan ketentuan takdir yang sudah pasti, seperti laki-laki, perempuan gitu, ya, cantik, buruk dan sebagainya. Tapi itu dari Allah sudah jelas. Tapi kalau yang terkait masih bisa dirubah, itu masih yang buruk itu dari diri sendiri, yang baik dari Allah. Jadi tidak boleh mengatasnamakan Allah. Saya mabuk kayak gini, wong takdir saya mabuk. Enggak, ya. Mabuk itu dirimu sendiri. Kenapa? Minum narkoba, kan gitu. Nah, itu hadis tentang iman, paham, ya? Ini nanti dicari gampang kok, ya. Kalau sampai mau nulis hadisnya, cari saja, browsing di internet juga ada, ya. Hadis tentang Islam, metu. Tapi ya harus paham betul kita kan jangan-jangan ada kalimat yang salah. Jadi baiknya memang melalui kitab. Tapi kan bagi orang yang nggak mondok-mondok kan, bisa maca kitab, berarti kitab boleh browsing. Yang penting kan nggak salah gitu. Nah itu. Terus tentang Islam, ya. Mengapa yang kedua kita sampaikan Islam? Lah untuk apa beriman kalau tidak muslim, ya kan? Maka alasan yang kedua mengapa kita menyampaikan hadis yang alasan yang kedua mengapa kita sampaikan tentang Islam, hadis tentang Islam yang paling utama dan pertama ketika berdakwah itu karena Islam ya agama yang harus kita sampaikan. Itu adalah agama yang kita peluk, ya kan? Yang merupakan agama kita, ya otomatis yang kita sampaikan kan Islam. Masa kita ada mau berdakwah menyampaikan ajaran lain, gitu, ya. Alasan pertama adalah karena Islam adalah agama kita, ya. Terus yang kedua, untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Islam itu seperti itu, ya. Yang ketiga, untuk menjelaskan kepada audien atau madu atau masyarakat tentang berbagai macam ajaran
Islam. Paham ya? Nah, yang di sini kemudian secara hadis ini masih satu hadis ya, riwayatnya juga masih sama. Artinya itu ketika Rasulullah duduk-duduk, malaikat Jibril bertanya tentang iman, dijelaskan seperti itu sampai terakhir ya. Nah, yang kedua ditanyakan tentang Islam, mahwal Islam ya. Islam itu apa? Ya Rasulullah, kan itu Rasulullah menjawab ya. Antasada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, jika kamu bersahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu artinya kamu sudah muslim gitu ya. Maka kemudian kita sampaikan di sini, nah kamu sudah beriman kepada Allah, sudah Islam belum? Ya sudah syahadat belum ya, berarti belum Islam. Orang Islam itu harus syahadat ya. Nah, arti syahadat itu menyaksikan bahwa Allah Tuhan, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dengan kalimat syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid itu mana? Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, kan gitu ya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebagai Rasul. Maksudnya gitu ya. Harus bersaksi, dan bersaksinya itu dengan lesannya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hatinya juga yakin ya. Jadi bukan lesannya tok ya, harus hatinya juga yakin bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Nah, terus perbuatannya gimana? Lah sudah syahadat, sudah jadi orang muslim, ya harus mau melaksanakan ajaran Islam. Wis syahadat kon salat ora belum jenengan ya urung Islam. Ya wis Islam, wis mlebu. Tembe mlebu Islam, ning urung melaksanakan ajaran Islam. Nah, terus selanjutnya setelah melaksanakan ajaran yang kedua, Islam harus sholat ya kan 5 waktu. Kenapa? Karena sholat 5 waktu adalah sebagai ciri utama ajaran Islam, ciri utama agama Islam ya. Ciri tadi yang ciri pertama tauhid ya, ciri kedua sholat ini. Mengapa? Ya, karena di agama-agama lain tidak ada sholat ya, adanya sembahyang, menyembah kepada yang disembah ya. Yang disembah siapa? Ada menyembah dewa ya, ada menyembah berhala, ada menyembah pohon, maka mereka sembahyang. Tapi kalau kita sholat, yang di situ dikatakan sholatnya itu gimana? Sholu kama ra'aitumuni usolli. Ada sih pertanyaan ya, ada di orang awam tanya, kenapa sih sholat harus jengking, harus Allahu Akbar kayak gini ya kan? Harus ruku, harus sujud, harus duduk, berdiri lagi, begitu lagi. Ditanya gitu, kenapa enggak seperti agama lain? Kan aja yang cuma duduk kayak gini gitu ya. Terus ada yang berdiri sambil berdoa toh, terus ada yang kayak gini sambil duduk kan gitu ya. Kenapa Islam aneh gitu ya, ribet? Ada yang bertanya begitu kan, orang nggak ngerti ya, orang zaman now. Nah, gampang saja jawabnya, karena Rasulullah berkata sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Lah sholatnya Rasulullah seperti itu ya. Kalau ada yang bertanya begitu, argumentasinya itu hadis itu ya. Argumentasi lain yang kedua ada di dalam Al-Quran. Al-Quran lebih tinggi dari hadis kan derajatnya. Hukum yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua baru Al-Hadis, berarti Al-Quran lebih tinggi. Nah, tapi di situ dikatakan warka'u wasjudu ma'ar raki'in, ya kan? Ma'as sajidin. Artinya apa? Sujudlah engkau bersama orang-orang yang sujud, rukuklah engkau bersama orang-orang yang ruku. Jadi kita itu sholatnya ruku sujud karena mengikuti Al-Quran, supaya ruku, supaya sujud. Nah, agama
Yahudi itu dulunya rukuk juga sama dengan kita, sujud juga sama dengan kita. Lah belakang-belakangan malah cuma di tembok ratapan ya. Jadi orang menyembah kayak kita sholat tapi kayak gini tuh di depan tembok kayak gitu. Ya Tuhan minta sesuatu terus meratap di situ nangis. Nah, itulah yang kemudian Masjidil Aqsa sampai sekarang untuk rebutan ya. Untuk orang Yahudi, Nasrani dan Muslim. Karena semua agama ini dasarnya adalah Islam dari Allah. Maka semua nabi itu di Masjidil Aqsa, ya kan? Nabi Musa juga di situ, Nabi Isa juga di situ, Nabi Muhammad juga di situ. Semua mengaku itu masjidnya Muslim bagi orang Muslim. Bagi orang Yahudi itu menganggap itu juga punyanya Yahudi. Bagi Nasrani juga dianggap itu punyanya Nasrani. Maka sampai sekarang Israel ngebom Palestina dalam rangka merebut itu, sama merebut wilayahnya, dianggap itu wilayahnya Israel yang sekarang milik negara Palestina. Nah, ini ada kabar lagi. Besok ini lagi ada persiapan besar-besaran untuk hari raya sapi merah. Ngeri kan? Nah, itu kena apa? Islam, Palestina dan Muslim itu semua tidak terima. Karena kalau mereka sedang hari raya seperti itu nyembelih sapi bareng-bareng di situ, itunya darahnya kemana-mana ya. Lah kita kan sebagai Muslim itu kan najis buat sholat, kan gitu, paham ya? Nah ini yang ajaran-ajaran semacam ini sebenarnya bukan dari Nabi Musa, sudah berubah oleh umatnya, itu seperti itu ya. Oke, itulah iman kepada Rasul ya, Islam ya, ajaran Islam. Yang kedua sholat ya, yang ketiga adalah zakat. Nah, orang Islam mengaku Islam tidak mau berzakat padahal sudah sampai nisab, tidak diakui sebagai Islam, atau ya diakui sebagai Islam karena sudah sadar tapi Islamnya tidak sempurna ya, karena tidak melaksanakan zakat atau tidak menunaikan zakat. Maka besok di akhirat dia akan disiksa terkait dengan tidak membayar zakat ya. Nah, ternyata ini jangan dianggap Islam menyulitkan ya, Islam jahat, enggak. Ini untuk kepentingan bersama supaya yang kaya bisa menolong yang miskin dengan harta yang dizakatkan, ya kan? Oh, enggak ada Islam kok dikira buruk. Islam itu agama yang paling sempurna karena Islam itu turunnya belakangan dan untuk menyempurnakan yang lainnya. Setelah itu tidak ada agama yang lainnya ya, sesuai surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum raditu lakum Islam Madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama. Jadi sudah diridhoi Islam oleh Allah dan sebagai agama terakhir karena sudah sempurna ajarannya. Paham ya? Sudah disempurnakan dari zamannya Rasul-Rasul terdahulu sampai Nabi Muhammad, ya sudah dimasukkan di dalam Al-Quran semua. Dipenjelaskannya di dalam Al-Hadis, dijelaskan oleh Rasulullah, termasuk bagaimana caranya sholat. Karena di dalam Al-Quran cuma dikatakan rukuk sujud, ya kan? Cuma dikatakan hosakul lail ya, terus kemudian tulul fajri, jadi sholat subuh kan tulul fajri pada ketika matahari muncul kan gitu ya. Terus ada hurufus syamsi ketika matahari tenggelam, itu maghrib ya kan, bisa masuknya ke situ. Tapi kan tidak dijelaskan kapan waktunya, kan cuma kayak gitu dok. Terus rukuknya seperti apa? Maka Rasulullah yang melaksanakan. Oh, maghrib ini loh ketika ada merah itu ya, di bagian itu di dalam Quran juga dijelaskan, tapi dilaksanakan oleh Rasulullah. Itu seperti itu. Itulah yang ketiga ya, zakat. Terus kemudian yang keempat puasa. Yang kita jalankan ini puasa Ramadan. Nah, sebenarnya umat-umat terdahulu itu sudah disuruh puasa ya. Jadi Nabi Musa ya disuruh puasa, Nabi Isa disuruh puasa, semua Nabi disuruh puasa. Cuma ketika Nabi Muhammad beda puasanya dengan nabi-nabi terdahulu ya. Kalau yang terdahulu Nabi
Itu ada yang mengisahkan misalnya zamannya Nabi Musa. Nabi Musa itu puasanya 40 hari tidak berbuka. Ayo, kamu mau? Enggak deh ya. Umat terdahulu itu bisa berpuasa sampai 40 hari dan tidak makan sama sekali, tidak berbuka sama sekali. Tapi mereka kuat ya karena Allah yang memberi kekuatan. Satu itu ya. Kedua, mereka memang tubuhnya kekar-kekar ya, kuat-kuat ya, nggak loyoan, nggak berpenyakitan ya. Mungkin makan satu kali bisa 40 hari kenyang gitu ya, atau makan satu hari bisa kuat terus karena zaman dulu belum ada pencemaran ya kan. Nggak kayak kita ya, kita sampai bingung sekarang ya. Mau masak nasi katanya ada beras plastik ya kan. Mau masak terong katanya terongnya penuh dengan suntikan pestisida. Aduh bingung ya. Makan bakso banyak borak ya, lo bingung zaman sekarang ya kan. Lebih baik nanam sendiri, nanam lombok sendiri, terong sendiri kan ya, jadi aneh gitu ya. Makanya lemak-lemak kan gitu ya. Makanya kemudian disempurnakan ketika sudah zamannya Rasulullah berpuasa pada waktu maghrib kita berpuasa ketika fajar ya, subuh, mulai subuh enak ya kan. Kita yang di Indonesia enak cuma 12 jam, paling lama 13 jam dan tidak jarang. Mestinya 12 jam berarti kan kurang setengah hari. Begitu mulai pagi sampai sore malam wis ora puasa. Itu enak kita. Tapi kalau di kutub ada yang cuma untuk sholat maghrib dok, buka makan puasa lagi karena nggak ada matahari ya, karena di sini puasa acuannya adalah pada terbitnya matahari dan berbuka pada surupnya matahari. Lah di sana orang matahari itu kan berat itu. Jadi ternyata puasa kita tuh ringan di Indonesia 12 jam. Makanya kita enjoy lah kalau jadi muslim di kutub itu gimana kan itu ya. Itu ajaran keempat. Ajaran kelima, Islam itu katanya Malaikat Jibril ketika bertanya kepada Rasul katakan Islam adalah ketika kamu melaksanakan haji ketika kamu mampu untuk kesana ya, mampu biayanya, mampu kekuatannya, kesehatannya itu ya. Nah itulah Islam. Nah kita sampaikan Islam yang semacam itu kepada umat, nggak usah ngurangi, nggak usah nambahin ya kan. Oh Islam saya, ikut Islam saya kepenak ya kan. Ora usah sholat kan ada zaman sekarang ya ora pas. So, hadisnya Islam ya 5 hal itu, melaksanakan 5 hal ya. Kalau yang tidak melaksanakan 5 hal itu bukan Islam ya kan. Nah itu pun bagi yang mampu. Lah kalau kita pikir sebenarnya Islam itu 3 ya. Yang paling wajib 3. Yang zakat sama yang haji adalah ada syaratnya. Zakat apabila hartanya sampai nisab ya kan. Haji apabila mampu. Nah, tapi mampu penafsirannya adalah mampu dalam hal harta, biaya, ongkos ya kan, kesehatan dan lain-lain. Nah, terus bagaimana kalau dihajikan orang? Itu namanya mampu ya kan. Mampu haji karena dihajikan orang ya boleh ya. Paham ya sampai sini? Itu yang harus disampaikan terkait dengan Islam. Atau yang harus disampaikan kedua ketika kita berdakwah, utamakan menyampaikan pertama tauhid, yang kedua adalah tentang Islam. Nah yang ketiga ihsan. Ihsan seperti apa? Ini memang tahapan terakhir yang kita sampaikan kepada umat. Artinya ketika kita berdakwah jangan lupa tauhid adalah yang utama ya. Makanya kemudian ketika kita beribadah kita ngomong tentang ikhlas. Ikhlas kan lillahi ta'ala, itu masuknya ke tauhid. Dan kita harus hanya karena Allah kan gitu ya. Nah Islam caranya beribadah apa? Sholat, zakat dan lain-lain. Itu Islam ya kan. Nah ini yang terakhir adalah ihsan. Ketika ditanya malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, mahwal ihsan, apa itu ihsan? Kata Rasulullah di sini adalah ihsan adalah ketika kamu beribadah itu merasa bahwa Allah itu ada di dekat. Artinya ihsan itu berarti di situ merasa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah itu mengapa ketika kita sudah merasa seperti itu, maka ibadah kita menjadi benar ya dan sempurna. Contoh, kalau hanya beriman tok kepada Allah dan hanya Islam tok, sholat kan Islam tok jenengane ya, tidak ihsan, sholat kita bisa ngawur ya kan, raweh hingga 7 menit 20 rakaat ini kan kebangetan, karena itu tidak ihsan ya. Sudah Islam, sudah iman, buktinya ngelakoni raweh ya kan, tetapi tidak ihsan. Tidak ihsan kan dalam arti bahasa kan artinya baik ya, tapi kalau dalam arti terkait dengan iman, merasa selalu diawasi oleh Allah. Lah maka kemudian ditafsiri di situ yang terawihnya jengkang-jengking, sholatnya jengkang-jengking ya kan, puasa orang awam ya, wis puasa isi tetap rasanya wong ya, puasa isi tetap marah-marah nempilingi wong, itu belum ihsan. Mengapa? Ya berarti dia tidak sadar kalau Allah itu mengawasi ketika kita sholat, berarti belum merasa kehadiran, belum bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sholatnya Allahu Akbar singgang-singing orang malu. Tapi kalau sudah merasakan di sini kita sedang diawasi dengan oleh Allah, Allahu Akbar, temenan ya Allah, ini ada Tuhan itu di sini, ya kan, yang mengawasi aku, gitu ya. Terus kemudian ya Allah, sholatku dinilai sama Engkau, maka menjadi sholatnya itu namanya sudah ihsan. Sholat merasa diawasi oleh Allah, ya. Islam juga begitu, ya. Apa namanya? Sudah pakai jilbab, ya kan? Tapi pacaran, enggak, kenapa? Belum ihsan, pakai jilbab seperti itu, tapi enggak merasakan dan tidak merasa kalau Allah mengawasi. Jadi enjoy aja, dikira orang asing weruh, ya, cuek-cuek saja. Tapi ketika sudah ihsan, sudah merasa diawasi oleh Allah, ya, inna kunta ya fi atau haitsuma kunta, dimanapun kita berada, ya, fi aina kunta, dimanapun kita berada, maka disitulah kita menjadi sempurna, ya kan. Mau pacaran, aduh Allah mengawasi, kan gitu ya. Bahkan puasa kayak gini, puasa kan sebenarnya nggak ada yang tahu kan, kamu itu berpuasa apa enggak, orang lain nggak ada yang tahu, ya. Saya husnudon, Anda puasa semua, ya kan? Karena apa? Saya ngerti sampean wong muslim kan secara dohir, tapi secara batin siapa ngerti sampean dewekan nang kamar minum, kan kurang ngerti kan gitu ya. Nah maka itu kalau misalnya terjadi seperti itu, ada orang nggak apa-apa, saya kan sudah dikira puasa, saya tak minum gitu misalnya, nggak ada orang, itu namanya belum ihsan, ya. Puasanya hanya karena Islam, sebagai orang Islam maka puasa, tapi ketika sendirian tidak merasa diawasi oleh Allah, maka merasa aman, tidak berpuasa, minum dan sebagainya, itu seperti itu. Padahal hakikatnya Allah itu selalu mengawasi, ya kan. Nah ini di sini Allah itu selalu mengawasi, maka ketika kita di situ tidak tidak melaksanakan puasa, ya kita tahu, aduh walaupun saya minum nggak ada orang, Allah kan tahu kan gitu ya. Dan gambaran untuk ihsan ini pernah ada di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada anak kecil ya mengembala kambing. Umar bin Khattab kan menjadi khalifah tapi tidak seperti pemimpin-pemimpin zaman now ya. Jadi beliau tetap memakai baju tambalan tahu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Ya ditambal-tambal itu ya, sampai 14 tambalan. Jadi satu di sini, mungkin satu di sini, sampai 14 itu dihitungi ya di dalam hadisnya. Nah 14 tambalan itu suka kemana-mana, kan dikira bukan khalifah ya, dikira bukan presiden ya. Ini Umar khalifah berarti presiden, kalau di Indonesianya namanya presiden ya. Lah beliau itu suatu saat jalan-jalan ketemu penggembala kambing, anak kecil, belum balik ya, masih kecil, mungkin setingkat SD kelas 2 apa kelas 3 mungkin ya. Menggembala kambing, ditanya dibilang gini, aku tak
beli kambingmu lah satu. Enggak. Loh kenapa enggak boleh? Ini bukan kambing saya. Loh kambing siapa? Kambing tuan saya cuma disuruh mengembalakan. Ya enggak apa-apa, enggak ada tuanmu iki, sini tak beli gitu ya. Padahal sahabat Umar cuma untuk ini apa? Ngetes anak ini imannya seberapa. Malah bilang, ya memang sih tuan saya enggak ada, tapi kan Allah ada, saya diawasi sama. Akhirnya sahabat Umar menangis, Masya Allah, anak sekecil ini imannya sudah sekuat itu, sudah sampai ke tingkat ihsan, ya, tahu bahwa tidak ada siapapun orang lain, tetap ada Allah yang mengawasi. Itu pada zamannya sahabat Umar. Nah, kalau pada zamannya Imam Ghazali atau Imam Syafi'i, saya lupa ya, itu kisahnya ketika ada pengumuman siapa yang bisa menyembelih ayam ini, ya, tidak diketahui oleh siapapun, dia akan saya beri hadiah, kan gitu. Loh, akhirnya seneng banget. Ana sing umpetan ning ngisori, ya, ana sing umpetan nang ruangan tertutup, sembelih pada Melayu mang gurune, ya, kalau enggak Al-Ghazali atau Syafi'i lah ya, yang satu itu tidak disembelih. Akhirnya mungkin ini Imam Syafi'i sama Imam Maliki mungkin ya, atau Al-Ghazali sama siapa ya gurunya, ditanya, loh kamu kok masih utuh ayamnya di bawah sini, teman-temannya sudah disembelih semua, kamu sudah disembelih? Iya, ada yang tahu enggak? Lah kamu nyembelihnya di mana sih? Itu di sana, di ruangan kosong gelap lagi. Pikirannya orang ngerti gitu kan ya. Terus yang satunya ditanya kayak gitu nih, barengnya siji, loh kamu kok belum disembelih? Lah saya nggak bisa menyembelih. Kenapa sih? Lah syaratnya guru tadi kan supaya tidak ada yang melihat, supaya tidak ada yang tahu. Lah terus emang yang tahu kamu mau menyembelih ayam siapa? Allah. Saya sudah sembunyi di ruangan, saya ingat ada Allah. Saya sudah sembunyi di bawah pohon, ingat ada Allah. Makanya tidak saya sembelih. Saya nggak bisa lah melaksanakan tugas guru menyembelih ayam ini tanpa diketahui oleh siapapun. Itulah tauhid dan ihsan dan Islam yang sudah sempurna. Jadi ihsan itu adalah Islam dan iman yang sudah sempurna. Nah, inilah yang akan diterima oleh Allah menjadi derajat tertinggi, ya. Yang di situ istilahnya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, yang dikatakan nafsunya sudah mutmainnah, sudah tenang. Jadi di situ apapun godaan duniawi sudah tergoda. Ya kan? Anak kecil ini mau digoda, kalau seandainya dia mau dikasih uang, ya kan? Dan tuannya tidak akan tahu karena jumlah kambingnya ratusan, tuannya tidak pernah menghitung. Jadi seandainya ini dijual pun tidak ada yang tahu sebagai manusia, tapi karena dia beriman kepada Allah dengan sangat tinggi, sangat kuat, merasa diawasi, maka derajatnya tinggi, tidak tergoda oleh uang, ya kan? Nah, ini juga tidak tergoda oleh hadiah, tetap tidak bisa menyembelih. Nah, inilah yang perlu ditanamkan kepada masyarakat. Maka kalau sudah umat Islam sudah beriman sekuat itu, sudah ihsan seperti itu, tidak ada yang bisa melawan, ya. Tidak bisa korupsi, tidak bisa pacaran, ya, tidak bisa berzina, tidak bisa narkoba, karena Allah selalu ada dalam ingatannya, ada di dalam hatinya. Paham ya? Ini jadi makanya ketika ini menjadi suatu ilmu, nanti pengembangannya menjadi ilmu tasawuf, ya. Terus kemudian pengembangannya menjadi makom fana, dan itu yang tadi saya bilang, ya. Maka di sini menjadi benteng yang sangat kuat untuk kehidupan kita, baik dunia sampai kemudian ke akhirat. Derajatnya tinggi indallah. Kalau di mata manusia mungkin tidak tinggi. Contoh tadi, ya, anak kecil tadi di mata manusia kan cuma anak kecil, ya kan? Terus cuma pengembala kambing, tapi di sisi Allah subhanallah, anak ini derajatnya sangat tinggi karena imannya sudah sangat kuat, sudah pada tingkat makrifat yang tinggi, ya kan? Sudah mengerti Allah bersamanya selalu, ya. Itu yang dimaksudkan.
maka kemudian di sini harus disampaikan. Nah, ini ihsan, Islam dan iman dalam penjelasan yang singkat dari saya. Ya, lebih luasnya apa? Lebih luasnya ya semua dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup individu maupun dalam hidup hubungan hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam dan sebagainya ya, kepada hewan dan sebagainya, itu ada aturannya di dalam ajaran Islam ya. Terus kemudian ihsannya itu tadi, pokoknya semuanya kalau dikembalikan kepada kebaikan kepada Allah dan ikhlas lillahi ta'ala ya kan. Terus kemudian juga tidak bertendensi yang lain selain Allah dan lain-lain, itu yang di situ istilahnya adalah tazkiyatun nafas, membersihkan diri, membersihkan ucapan, membersihkan pandangan, membersihkan pendengaran, membersihkan hati, membersihkan perbuatan, tangan, kaki dan sebagainya dengan perilaku yang diajarkan oleh Nabi. Itu kesimpulan ihsan ya. Jadi berkata jangan berkata yang dilarang ya, yang baik-baik saja ya kan, memandang juga seperti itu, itulah ihsan. Paham ya? Oke, saya kira cukup sekian. Kalau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup.